Guys, kalian pernah nggak sih lihat tradisi yang bikin kalian langsung ngerasa wow banget? Saya pernah. Saya anak desa pedalaman yang baru pertama kali ke kota waktu masuk SMP. Kebetulan, waktu awal-awal tinggal di kota itu ada pawai besar banget. Bukan pawainya yang menarik, tapi pakaian yang dipakai oleh para peserta pawai tersebut. Namanya rimpu. Awalnya aku pikir itu cuma pakaian biasa yang dipakai oleh para tetua di desaku dulu, tapi ternyata itu mempunyai makna yang mendalam dan ada sejarahnya tersendiri. Oke, hai, saya Najati dari program studi pariwisata syariah di UIN Mataram. Jadi kali ini saya akan menceritakan pengalamanku serta keterkaitannya dengan industri halal. Jadi gini ceritanya. Pengalaman ini terjadi di tahun 2018 waktu saya masih kelas 1 SMP. Tepatnya pada tanggal 5 April. Di hari itu tuh ada kegiatan besar yaitu pawai budaya yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kota Bima untuk memperingati hari jadi Kota Bima, di mana seluruh sekolah yang ada di Kota Bima diharuskan untuk mengirim siswanya untuk mengikuti kegiatan pawai tersebut, termasuk sekolah aku. Dan karena ini pawai budaya, kita diwajibkan untuk memakai pakaian adat, yakni rimpu. Sepanjang jalan penuh sama perempuan yang pakai kain khas Bima itu, dan saya di situ benar-benar takjub dan terpesona banget. Ini bukan alay apalagi norak, tapi ini bentuk kekaguman saya terhadap budaya Bima. Sebelumnya di desaku memang para tetua sering pakai rimpu, tapi waktu itu saya belum benar-benar memahami esensi dari tradisi rimpu ini. Kayak ya udah nggak peduli, nggak terlalu perhatiin, karena saya mikirnya ya mungkin para tetua di desaku suka pakai rimpu tanpa tahu itu dulunya adalah sebuah tradisi. Nah, setelah mengikuti pawai tersebut, otak saya sepanjang jalan itu mikirnya, oh jadi gini ya pemandangan masyarakat Bima di zaman dulu. Nah, mulai penasaran lah saya, kayak apa sih sebenarnya makna rimpu ini dan bagaimana sejarahnya. Jadi teman-teman, rimpu itu adalah pakaian adat khas perempuan suku Bojo, yaitu Bima Dompu. Biasanya dia membutuhkan 2 sarung yang kita orang Bima menyebutnya tembeng goli untuk menutupi bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Rimpu mulai dikenal sejak Islam masuk ke Bima sekitar abad ke-17. Dulu rimpu ini digunakan sebagai cara perempuan Bima menyesuaikan diri dengan ajaran Islam tanpa meninggalkan budaya lokal. Bisa dibilang rimpu itu perpaduan antara budaya lokal dan agama Islam. Rimpu itu bukan sekedar kain yang dililit di tubuh, tapi mempunyai makna yang dalam banget bagi masyarakat Bima. Pertama, rimpu melambangkan cara perempuan Bima menjaga auratnya, dan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rimpu juga sebagai bentuk perlindungan diri perempuan Bima, di mana yang waktu itu masih di zaman penjajahan. Kedua, rimpu mencerminkan kesopanan. Jadi perempuan yang memakai rimpu dianggap berperilaku santun dan berakhlak baik, karena rimpu itu simbol kehormatan diri dan rasa hormat kepada orang lain. Ketiga, rimpu adalah identitas budaya orang Bima, karena setiap kali ada acara adat, pawai atau upacara penting, rimpu selalu hadir sebagai bentuk kebanggaan terhadap warisan leluhur. Keempat, rimpu menjadi simbol status sosial. Jadi di Bima dulu itu ada 2 jenis rimpu, yaitu rimpu colo dan rimpu pida. Nah, kalau rimpu colo dengan membiarkan bagian wajah terbuka, biasanya ini dipakai oleh perempuan yang sudah menikah. Sedangkan rimpu pida yaitu menutup seluruh bagian wajah kecuali mata, biasanya dipakai oleh gadis yang belum menikah. Jadi, dari cara seseorang memakai rimpu, kita bisa tahu statusnya di masyarakat. Kalau dipikir-pikir, dari dulu masyarakat Bima itu sudah menerapkan nilai-nilai halal toyiban lewat tradisi ini. Jadi bangga dan menjadi bagian dari orang Bima, karena ternyata budaya kita bukan cuma warisan nenek moyang, tapi juga mempunyai nilai-nilai Islam yang penuh kebaikan dan makna. Karena rimpu bukan cuma simbol pakaian, tapi simbol perempuan yang menjaga kehormatan dan cintanya terhadap budaya. Oke, jadi itu dia sedikit cerita dan pengalaman dari saya. Semoga lewat cerita ini teman-teman bisa lebih mengenal dan mencintai lagi budaya sendiri. Karena ternyata halal toyiban itu bisa kita temuin dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share. Bye-bye.